Salam jumpa kembali dengan saya Frater Arman CMF dalam edisi Verbum Domini kali ini. Sebelum kita lebih dalam bermenung bersama mengenai sabda Tuhan hari ini, marilah kita mengawalinya dengan membacakan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka, yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari Verbum Domini yang terkasih, dalam bacaan suci yang telah kita dengar ini terdapat sebuah pernyataan dari orang-orang Farisi kepada Nikodemus, yang juga adalah seorang Farisi yang bijaksana dan terpandang bahwa, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Memang Nikodemus hanya mengutarakan masalah prosedur bahwa apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya. Pernyataan ini ditanggapi cepat dan kasar oleh mereka. Pertanyaan mereka bahwa apakah engkau juga orang Galilea adalah sebuah penghinaan. Keberatan mereka yang tampaknya begitu beradab dan berakal merosot menjadi penghinaan yang hampa pada waktu Nikodemus menyatakan sikap yang relatif dan terbuka. Saudara-saudari Verbum Domini yang terkasih, kemarahan mereka menyatakan sikap hati mereka. Mereka mau menghukum seseorang tanpa mendengarkan dari orangnya sendiri, dan mereka membela sikap mereka dengan pernyataan bahwa Yesus pasti bukan seorang nabi, karena tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Padahal Nabi Yunus datang dari Galilea. Pernyataan mereka ini sebenarnya mau menggambarkan bahwa bukan rakyat yang tidak mengetahui hukum Taurat, tetapi mereka sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, hukum di mana-mana menekankan prinsip atau asas praduga tak bersalah sebelum dibuktikan melakukan suatu kesalahan dengan suatu dalil yang sah. Seseorang tidak boleh diputuskan sebagai yang bersalah. Kalimat yang sama yang dilontarkan oleh Nikodemus bahwa apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita pun sama. Terkadang emosi mempengaruhi sikap hati dan pikiran kita tidak jernih. Pertimbangan kita makin buruk bila kita menaruh prasangka terhadap seseorang dan mengambil keputusan berdasarkannya. Oleh karena itu, mendengar dan tidak terlalu cepat melompat kepada kesimpulan akan memperkokoh keputusan kita dalam memberi penilaian yang tepat dan benar.
Kita harus berpikir ulang sebelum kita mengambil keputusan atau memutuskan sebuah keputusan. Orang bijak mengatakan bahwa jangan pernah mengambil keputusan pada saat sedang tidak mampu mengendalikan emosi. Saudara-saudari Virgum Domini yang terkasih, hal lain lagi bahwa bila mau menjadi pembela kebenaran, kita harus siap untuk berkorban seperti Nikodemus. Entah itu kita mengorbankan diri kita sendiri atau nyawa menjadi taruhannya. Hanya orang yang hati mulia, luhur dan besar yang mampu tampil untuk membela kebenaran. Orang yang berhati kerdil akan mudah mencuci tangan dan tidak mau merepotkan dirinya. Ia lebih mudah mengambil posisi mengamankan diri daripada mengambil resiko. Di batas ini kita ditantang untuk merenungkan kualitas perjuangan hidup sebagai pengikut Yesus, yang mana setiap saat berhadapan dengan berbagai masalah yang melecehkan kebenaran dan keadilan itu sendiri. Kalau kita sebagai pengikut Yesus yang berkualitas, kita tidak akan diam ketika menyaksikan kebenaran dan keadilan dikhianati. Semoga bacaan hari ini menyadarkan kita untuk lebih mengutamakan lagi kebenaran dan keadilan dalam hidup bersama demi kebaikan bersama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.